Pernahkah kamu merasa bingung karena laki-laki yang kamu sukai tiba-tiba bersikap aneh, dingin, atau bahkan menyebalkan padahal sebelumnya dia terlihat sangat perhatian kepadamu? Jangan khawatir, karena apa yang akan kamu baca ini akan membuka matamu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang pria ketika dia sudah terlalu jatuh cinta sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika seorang pria sudah menyukai seseorang sampai di titik yang tidak bisa dia kendalikan lagi, ada banyak sekali perilaku aneh yang muncul dan seringkali membuat perempuan bingung, kesal, atau bahkan merasa tidak dihargai. Padahal kenyataannya, semua perilaku itu justru muncul karena perasaan cinta yang terlalu besar dan dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan benar. Di Indonesia sendiri, budaya kita mengajarkan bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh terlalu menunjukkan perasaan, dan harus menjaga gengsinya di depan orang lain termasuk di depan perempuan yang dia sukai. Hal inilah yang seringkali membuat pria Indonesia mengambil jalan yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia ingin memuji tapi malah mengejek, dia ingin mendekat tapi malah menjauh, dia ingin menunjukkan perhatian tapi malah bersikap cuek seolah tidak peduli. Semua ini adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai sikap tsundere atau dalam konteks hubungan percintaan di Indonesia bisa kita sebut sebagai sikap gengsi berlebihan yang justru menyiksa diri sendiri dan orang yang dicintai. Mari kita bahas satu persatu perilaku-perilaku ini agar kamu bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghadapinya dengan bijak. Yang pertama adalah kebiasaan mengatakan hal-hal yang tidak perlu atau bahkan menyakitkan. Ketika seorang pria sudah terlalu menyukai seorang perempuan, dia akan sangat takut ketahuan bahwa dia menyukai perempuan tersebut. Di Indonesia, apalagi dalam budaya kita yang masih menjunjung tinggi harga diri dan gengsi seorang laki-laki, mengakui perasaan suka kepada seseorang dianggap sebagai sebuah kelemahan. Maka dari itu, untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya, dia akan mengatakan hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang ada di hatinya. Misalnya ketika kamu baru saja potong rambut dan semua teman-temanmu memuji bahwa rambutmu cantik, cocok sekali dengan bentuk wajahmu, dia justru yang berkomentar wah kayak pakai helm ya atau kok dipotong sih. Padahal di dalam hatinya dia sebenarnya sangat mengagumi penampilanmu yang baru itu. Atau ketika kamu memakai baju baru yang sebenarnya sangat cocok denganmu, dia malah berkomentar kok bajunya gitu ya atau warnanya kurang cocok deh. Padahal sebenarnya dia sangat suka melihatmu dengan baju baru itu dan dia harus menahan diri mati-matian untuk tidak langsung memujimu karena dia takut kalau dia memujimu maka kamu akan tahu bahwa dia menyukaimu. Kenapa dia melakukan ini? Karena dalam pikirannya, kalau dia terlalu terang-terangan memujimu, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia sedang mendekatimu atau sedang berusaha mendapatkan hatimu. Dan bagi kebanyakan pria Indonesia, hal itu terasa seperti menyerahkan kekuasaan atau kontrol dalam hubungan kepada pihak perempuan. Ego dan harga dirinya menghalanginya untuk bisa jujur dan terbuka tentang perasaannya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sangat umum terjadi, terutama pada pria yang belum matang secara emosional atau yang masih sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial tentang bagaimana seharusnya seorang pria berperilaku dalam masyarakat. Di lingkungan pertemanan laki-laki di Indonesia, mengakui bahwa kamu suka sama seseorang seringkali dijadikan bahan candaan atau bahkan dianggap sebagai kelemahan, sehingga banyak pria yang akhirnya terbiasa menyembunyikan perasaannya di balik kata-kata yang justru menyakitkan. Perilaku kedua yang sangat umum terjadi adalah sikapnya yang tiba-tiba menjadi kasar atau keras kepadamu. Pria yang sudah terlalu menyukai seseorang seringkali secara tidak sadar mengambil sikap yang agresif atau keras terhadap perempuan yang dia sukai. Kalau kamu perhatikan, ini mirip sekali dengan bagaimana seorang anak laki-laki bersikap kepada ibunya di rumah. Anak laki-laki seringkali lebih kasar, lebih tidak sabaran, dan lebih mudah marah kepada ibunya dibandingkan kepada orang lain. Dan itu justru karena dia merasa paling nyaman dan paling mencintai ibunya. Dalam konteks percintaan, pria yang menyukaimu akan bersikap keras kepadamu sebagai cara untuk menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Dia akan berkata hal-hal seperti kamu tuh lemot banget sih atau gimana sih kok gitu aja nggak bisa padahal kepada perempuan lain dia bersikap sangat sopan dan ramah. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa dia bisa begitu baik kepada semua orang kecuali kepadamu, dan jawabannya adalah justru karena kamu spesial baginya. Perasaan suka yang terlalu besar itu menciptakan semacam kecemasan di dalam dirinya, dan kecemasan itu keluar dalam bentuk sikap yang keras atau kata-kata yang pedas. Ada juga unsur rasa kepemilikan dan kecemburuan yang bermain di sini. Ketika seorang pria sudah sangat menyukai seseorang, dia merasa bahwa perempuan itu seharusnya hanya memperhatikan dia,
hanya peduli pada dia, dan hanya tertarik pada dia. Maka ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, frustrasi itu keluar dalam bentuk sikap yang agresif. Di budaya Indonesia, fenomena ini sangat umum terjadi karena banyak pria yang tidak diajarkan cara mengelola emosi dengan baik sejak kecil. Mereka diajarkan untuk tidak menangis, tidak boleh menunjukkan kelemahan, dan harus selalu terlihat kuat. Akibatnya, ketika mereka merasakan emosi yang sangat kuat seperti cinta, mereka tidak tahu cara mengekspresikannya dengan sehat dan yang keluar justru adalah sikap yang kasar atau menyebalkan. Perilaku ketiga yang perlu kamu ketahui adalah kebiasaan pura-pura tidak tertarik atau bersikap cuek. Ini mungkin adalah salah satu perilaku yang paling membingungkan bagi perempuan karena sangat sulit membedakan antara pria yang benar-benar tidak tertarik dengan pria yang pura-pura tidak tertarik untuk menutupi perasaannya. Ketika seorang pria sudah terlalu menyukaimu, dia akan sengaja bersikap dingin, acuh tak acuh, atau seolah-olah kamu tidak ada. Dia akan mengabaikan pesanmu, membalas chat dengan sangat singkat, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Ketika kamu cerita sesuatu yang menurutmu menarik, dia akan merespons dengan "oh gitu ya" atau "terus kenapa" dengan nada yang sangat datar. Ketika kamu potong rambut atau mengubah penampilan, dia akan berpura-pura tidak menyadarinya padahal sebenarnya dia sudah memperhatikanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki sejak kamu pertama kali muncul di hadapannya hari itu. Kenapa dia melakukan ini? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, dia malu untuk menunjukkan bahwa dia sangat memperhatikanmu karena itu sama saja dengan mengakui perasaannya. Kedua, dia tidak ingin terlihat terlalu bergantung padamu atau terlalu membutuhkanmu karena dalam budaya kita, pria seharusnya mandiri dan tidak bergantung pada siapapun apalagi pada seorang perempuan. Ketiga, terkadang dia juga ingin menguji reaksimu. Dia ingin tahu apakah kamu akan merasa terganggu kalau dia bersikap cuek, karena kalau kamu terganggu maka itu artinya kamu juga punya perasaan kepadanya. Ini adalah permainan psikologis yang mungkin tidak disadari oleh banyak pria, tapi mereka melakukannya secara instingtif. Di Indonesia, sikap cuek atau jual mahal ini sebenarnya sangat umum dilakukan oleh kedua belah pihak dalam percintaan. Ada semacam aturan tidak tertulis bahwa kamu tidak boleh terlalu menunjukkan perasaanmu karena nanti kamu akan dianggap murahan atau terlalu mudah didapatkan. Sayangnya, permainan cuek-cuekan ini seringkali malah membuat hubungan tidak pernah berkembang karena kedua belah pihak saling menunggu dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Perilaku keempat adalah kebiasaan untuk selalu ingin bersaing atau menunjukkan bahwa dia lebih baik darimu dalam segala hal. Ini adalah manifestasi dari keinginan untuk diakui dan dikagumi oleh orang yang dia sukai. Ketika seorang pria sudah sangat menyukai seseorang, dia ingin perempuan itu melihatnya sebagai sosok yang hebat, yang lebih unggul, yang pantas dikagumi. Maka dari itu, setiap kali kamu menyebutkan sesuatu yang kamu sukai atau yang kamu banggakan, dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia bisa lebih baik dari itu. Misalnya ketika kamu bilang kemarin aku nonton film ini bagus banget, dia akan langsung merespons dengan itu biasa aja. Coba nonton film ini jauh lebih bagus. Atau ketika kamu bilang aku baru belajar masak dan hasilnya lumayan, dia akan bilang kalau aku sih sudah bisa masak dari dulu. Gampang kok. Perilaku ini muncul dari kebutuhan yang sangat mendalam untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari orang yang dicintai. Dalam budaya Indonesia, pria memang diharapkan untuk menjadi sosok yang kuat, mampu, dan bisa diandalkan. Maka ketika dia menyukai seseorang, tekanan untuk memenuhi ekspektasi itu menjadi semakin besar dan dia merasa harus selalu membuktikan bahwa dia layak untuk disukai. Sayangnya, yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Perempuan seringkali merasa tidak nyaman atau bahkan jengkel dengan pria yang selalu merasa harus menang dalam segala hal. Bukannya merasa kagum, perempuan justru merasa bahwa pria seperti itu tidak menghargai apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sukai. Ini adalah salah satu perilaku yang paling kontraproduktif karena niat awalnya adalah membuat perempuan terkesan tapi hasilnya malah membuat perempuan menjauh. Perilaku kelima yang sangat umum adalah cemburu yang berlebihan. Ketika seorang pria sudah terlalu menyukai seorang perempuan, melihat perempuan itu berinteraksi dengan pria lain bisa membuatnya sangat tidak nyaman. Rasa cemburu ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling ringan seperti sedikit cemberut atau diam, sampai yang paling ekstrim seperti marah-marah tanpa alasan yang jelas atau bahkan menghilang tanpa kabar. Di Indonesia, cemburu dalam konteks percintaan sebenarnya sering dianggap sebagai bukti cinta.
Banyak orang yang justru merasa senang ketika pasangan atau orang yang menyukai mereka menunjukkan rasa cemburu karena itu dianggap sebagai tanda bahwa mereka benar-benar dicintai. Namun tentu saja ada batas yang sehat dan tidak sehat dalam hal ini. Ketika seorang pria melihatmu tertawa bersama pria lain, atau ketika dia melihatmu membalas chat pria lain dengan antusias, atau ketika dia mendengar bahwa kamu pergi makan bersama teman laki-lakimu, dia bisa langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Yang tadinya ceria dan menyenangkan tiba-tiba menjadi pendiam, jutek, atau bahkan kasar. Dia mungkin tidak akan langsung mengatakannya bahwa dia cemburu karena itu sama saja dengan mengakui perasaannya. Tapi perubahannya sangat jelas terlihat dari sikap dan cara bicaranya. Dia akan membalas chatmu dengan satu kata, dia akan menghindari kontak mata, dia akan pura-pura sibuk dengan ponselnya, atau dia akan tiba-tiba pulang lebih awal dari acara yang tadinya dia nikmati. Semua ini adalah cara dia mengekspresikan rasa cemburunya tanpa harus secara verbal mengakui bahwa dia sedang cemburu. Dalam pikiran seorang pria yang sedang cemburu, ada perang batin yang sangat hebat. Di satu sisi dia ingin mengatakan bahwa dia tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain, tapi di sisi lain dia tahu bahwa dia belum punya hak untuk melarangmu karena kalian belum resmi bersama. Konflik internal inilah yang membuat sikapnya menjadi sangat tidak konsisten dan membingungkan. Perilaku keenam yang perlu kamu waspadai adalah kebiasaan untuk tiba-tiba menjauh atau mengambil jarak. Ini mungkin adalah perilaku yang paling menyakitkan dari semua perilaku yang sudah disebutkan karena ketika seseorang yang tadinya dekat denganmu tiba-tiba menghilang atau menjauh tanpa penjelasan, rasanya sangat menyakitkan dan membingungkan. Pria melakukan ini ketika dia menyadari bahwa perasaannya sudah terlalu dalam dan dia mulai panik. Dia merasa bahwa kalau dia terus dekat denganmu, dia akan semakin jatuh cinta dan semakin tidak bisa mengontrol perasaannya. Dan bagi banyak pria, kehilangan kontrol atas emosi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Maka sebagai mekanisme pertahanan diri, dia akan sengaja menjauhkan diri darimu. Yang tadinya setiap hari mengirim pesan selamat pagi tiba-tiba berhenti menghubungimu sama sekali. Yang tadinya selalu mengajakmu makan siang bersama tiba-tiba selalu punya alasan untuk tidak bisa. Yang tadinya selalu ada di dekatmu setiap ada kesempatan tiba-tiba menghindarimu seolah kamu adalah orang asing. Ini sangat membingungkan bagi perempuan karena tidak ada transisi yang jelas antara sikap yang hangat dan sikap yang dingin. Perubahannya bisa terjadi dalam semalam dan tanpa penjelasan apapun. Di Indonesia, perilaku ini juga diperparah oleh budaya kita yang tidak terbiasa membicarakan perasaan secara terbuka. Banyak pria yang lebih memilih menghilang daripada harus duduk dan menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan karena membicarakan perasaan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau tidak maskulin. Padahal kalau mereka mau sedikit saja terbuka, banyak kesalahpahaman yang bisa dihindari dan banyak hubungan yang bisa diselamatkan. Ketika seorang pria menjauh bukan berarti dia berhenti menyukaimu. Justru sebaliknya, dia menjauh karena perasaannya terlalu besar dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia takut bahwa kalau dia terus dekat denganmu, dia akan melakukan atau mengatakan sesuatu yang akan mengungkapkan perasaannya dan dia belum siap untuk menghadapi konsekuensinya. Mungkin dia takut ditolak, mungkin dia merasa belum pantas untukmu, atau mungkin dia takut bahwa hubungan yang lebih dari pertemanan akan merusak apa yang sudah kalian miliki saat ini. Perilaku ketujuh dan yang terakhir adalah kebiasaan untuk sengaja terlihat akrab dengan perempuan lain di depanmu. Ya, ini memang perilaku yang sangat kekanakan dan sangat menyebalkan, tapi sayangnya ini sangat umum dilakukan oleh pria yang sudah kehilangan akal sehatnya karena terlalu menyukai seseorang. Tujuannya sangat sederhana yaitu untuk membuatmu cemburu. Dia ingin kamu merasakan apa yang dia rasakan setiap kali melihatmu bersama pria lain. Dia ingin tahu apakah kamu akan bereaksi, apakah kamu akan menunjukkan ketidaknyamanan, karena kalau kamu bereaksi maka itu artinya kamu juga punya perasaan kepadanya. Ini adalah cara yang sangat tidak dewasa untuk mengkonfirmasi perasaan seseorang, tapi banyak pria yang melakukannya tanpa memikirkan konsekuensinya. Misalnya dia akan sengaja berbicara dengan perempuan lain tepat di depanmu, tertawa berlebihan dengan perempuan lain ketika dia tahu kamu sedang memperhatikan, atau bahkan sengaja menceritakan kepadamu bahwa dia baru saja pergi makan atau nonton bersama perempuan lain. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan yaitu mendapatkan reaksi darimu. Di Indonesia, perilaku ini seringkali disebut sebagai bikin cemburu dan sayangnya masih dianggap sebagai strategi yang lumrah dalam pendekatan percintaan oleh banyak orang.
Padahal perilaku ini sangat berisiko karena bisa membuat perempuan yang tadinya tertarik menjadi mundur karena merasa bahwa pria tersebut sudah tertarik dengan orang lain. Alih-alih membuatmu cemburu dan mendekat, yang terjadi justru kamu merasa sakit hati dan memutuskan untuk menyerah. Banyak kisah cinta yang berakhir sebelum sempat dimulai karena permainan bodoh seperti ini. Sekarang setelah kamu mengetahui ketujuh perilaku ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara menghadapi pria yang bersikap seperti ini? Kunci utamanya ada pada pemahaman bahwa semua perilaku ini berakar dari satu emosi yang sama, yaitu keinginan untuk diperhatikan, diakui, dan dicintai oleh orang yang dia sukai. Pria yang melakukan semua hal ini sebenarnya sedang berteriak minta tolong di dalam hatinya. Dia ingin kamu melihatnya, dia ingin kamu memujinya, dia ingin kamu menunjukkan bahwa kamu juga peduli kepadanya. Tapi karena ego dan gengsinya menghalangi, dia mengekspresikan keinginan itu dengan cara yang justru membuat orang menjauh. Maka cara paling efektif untuk mengembalikan pria seperti ini ke sikap normalnya adalah dengan memberikan apa yang sebenarnya dia butuhkan, yaitu pengakuan, pujian, dan tanda-tanda bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama. Ketika kamu memuji seorang pria yang sedang dalam fase sundere ini, kamu akan melihat perubahan yang sangat signifikan dalam sikapnya. Dia yang tadinya kasar akan menjadi lembut, dia yang tadinya cuek akan menjadi perhatian, dia yang tadinya menjauh akan kembali mendekat. Karena pada dasarnya semua sikap negatif itu muncul dari rasa tidak aman dan ketidakyakinan apakah perasaannya bersambut atau tidak. Begitu dia mendapatkan konfirmasi bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama, semua dinding pertahanan yang dia bangun akan runtuh dengan sendirinya. Namun perlu juga diingat bahwa ada batas antara perilaku yang masih bisa ditoleransi dan perilaku yang sudah termasuk dalam kategori tidak sehat atau bahkan berbahaya. Cemburu yang wajar berbeda dengan cemburu yang posesif dan mengontrol. Sikap cuek yang sesekali berbeda dengan pengabaian yang konsisten dan menyakitkan. Kata-kata bercanda yang sedikit menyengat berbeda dengan kata-kata yang merendahkan dan menghancurkan harga dirimu. Kalau perilakunya sudah melewati batas dan membuatmu merasa tidak dihargai, tidak aman, atau bahkan takut, maka itu bukan lagi tanda cinta melainkan tanda bahwa orang tersebut memiliki masalah dalam mengelola emosi yang perlu ditangani secara serius. Dalam budaya Indonesia, kita seringkali terlalu memaklumi perilaku buruk pria dengan dalih itu artinya dia sayang sama kamu. Padahal cinta seharusnya membuat kita merasa aman, dihargai, dan bahagia, bukan justru membuat kita bingung, sakit hati, dan merasa tidak berharga. Jadi sambil memahami bahwa perilaku-perilaku ini memang bisa muncul dari perasaan cinta yang terlalu besar, kita juga harus bijak dalam menentukan batas mana yang bisa kita terima dan mana yang sudah kelewatan. Komunikasi yang terbuka dan jujur selalu menjadi solusi terbaik dalam hubungan apapun. Kalau kamu merasa bingung dengan sikap seseorang, jangan takut untuk bertanya langsung kepadanya apa yang sebenarnya dia rasakan. Mungkin dengan memberikan ruang yang aman untuk berbicara, dia akan bisa lebih terbuka tentang perasaannya tanpa harus bersembunyi di balik sikap-sikap yang menyebalkan dan membingungkan itu. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa kamu harus menderita atau sabar tanpa batas hanya karena seseorang menyukaimu. Cinta yang sehat adalah cinta yang membuat kedua belah pihak merasa nyaman, dihargai, dan bahagia. Kalau perilaku seseorang lebih banyak membuatmu menangis daripada tersenyum, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut benar-benar layak mendapatkan hatimu atau tidak. Semoga penjelasan ini bisa membantumu memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap-sikap aneh yang ditunjukkan oleh pria yang menyukaimu, dan semoga kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kebahagiaanmu sendiri.